Saya bacakan ayatnya. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura bal kadzdzabu bis-sa'ah wa atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, teman-teman santri sekalian, manusia itu pada dasarnya memiliki potensi baik dan buruk. Wahadainahun najdain gitu ya. Kita punya potensi berbuat baik dan punya potensi berbuat buruk. Lalu mana yang dominan, itu yang membuat kita faktual baik atau faktual buruk. Sama-sama orang, tapi kalau dia tinggal di pesantren, tiba-tiba akan terbawa soleh. Nih, Anda kuliah, tinggalnya di pesantren, dengan kuliah, tinggalnya di kos-kosan. Itu kadang-kadang Anda menjadi soleh bukan karena pengen, tapi karena terpaksa. Jam 3:30 udah dibangunin sama pengurus, kum. Padahal Anda nggak niat tahajud, tiba-tiba dibangunin. Kalau nggak dibangunin, dikum-kumin lagi, kum. Kalau sekarang banguninnya lebih enak, karena saya tahu beberapa pesantren itu pengurusnya pakai tembakan air tuh, kum. Itu yang nembak seneng banget itu. kum. Bisa main-main air gitu ya. Tapi kalau di kos-kosan Anda nggak punya itu. Anda mau sholat tepat waktu, molor bahkan bolong sholatnya, nggak ada yang ganggu. Jadi kadang-kadang kita menjadi soleh itu ya karena faktor eksternal. Tetapi pada dasarnya manusia punya potensi baik, dan kita bisa merumuskan kebaikan. Kita ini mampu merumuskan kebaikan dan keburukan. Lalu agama datang menguatkan potensi baik dengan menjanjikan pahala dan membuat kita tidak melakukan kejahatan, bukan karena kita tahu dia jahat, cuma karena ada ancaman gitu kira-kira. Sebagian dari kita kan beramal karena pengen pahala. Sebagian dari kita melakukan ini karena pengen balasan. Tidak melakukan ini karena takut sanksi, itu kira-kira. Ini Anda kalau naik motor malam-malam lalu ada lampu merah jam 3 malam, Anda berhenti atau lanjut itu? Anda nggak pernah keluar jam 3 ya? Kalau saya sering, karena pengajian saya subuh. Ustadz nanggung kayak saya tuh pengajiannya subuh mulu. Karena ustadz-ustadz yang terkenal itu biasanya nggak mau subuh, masih letih. Semalam baru pengajian. Kalau saya kan semalam nggak ngapain, tidur aja. Nah, itu kalau lagi jalan ada lampu merah, ada yang milih berhenti, ada yang enggak. Kalau saya berhenti, ada yang lurus. Kan orang berpikir tujuan lampu merah kan supaya tidak ada kecelakaan, Pak. Kalau malam-malam kan nggak ada orang lewat, nggak ada kendaraan, jadi ya yang penting tujuan lampu merahnya tercapai, tidak ada kecelakaan. Kalau saya berhenti ya siapa tahu orang nggak lewat tapi setan lewat, kalau ketabrak kasihan. Emang ada setan keluar subuh, mana saya tahu. Ya berhenti aja. Itu Anda bisa lewat, bisa berhenti. Tapi kalau di situ ada polisi misalnya, Anda akan berhenti. Jadi kadang-kadang kebaikan kita itu kita tahu baik, kita tahu buruk, tapi kita melakukan atau tidak itu karena ada faktor eksternalnya. Nah, agama datang, kita dikasih banyak arahan-arahan kebaikan yang kita tahu itu baik, supaya kita semakin semangat melakukan kebaikan. Dan agama datang dengan konsep sanksinya, supaya kita makin takut melakukan maksiat atau keburukan. Saya bacakan ayatnya. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri. Maha suci Allah yang kalau dia mau akan membuatkan untukmu yang lebih baik daripada kenikmatan yang disebutkan di sebelumnya. Ini ada au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Nah, gitu kira-kira. Kita di dunia ini kan banyak hal-hal yang kita inginkan. Ini Anda nanti kalau sudah menikah nih, yang laki-laki ya, yang santri-santri, kalau sudah menikah Anda pengen punya mobil atau enggak? Pengen ya? Pengen mobil yang bisa jalan, pengen mogok? Jalan gitu ya. Tiba-tiba Anda sudah punya mobil
beli mobil yang city car yang kecil lah. Lalu kebayang ada mobil yang baru yang lebih bagus, tetap kepengen. Ini yang ibu-ibu ini, yang santai-santai, jangan ibu-ibu ya. Anda nanti kalau udah menikah pengen ngontrak atau pengen punya rumah? Saya pengen punya rumah dan kontrakan, Pak. Strategis keinginannya ya. Tanggung, Pak, rumah doang kontrakan sekalian gitu. Pengen punya mobil juga? Ini cowok-cowok punya mobil rencananya nih. Jadi Anda bisa, yang cewek bisa kenalan sama yang cowok ya. Mereka rencana punya mobil kalau nikah. Anda kan belum punya rumah, nebeng sama istri Anda itu. Ada banyak hal mewah yang kita kagumi dan kita inginkan di dunia ini. Anda pengen jalan-jalan ke Jepang lihat salju gitu? Nggak pengen. Ya ganti ke Korea ngeliat salju. Aduh, nggak pengen jalan-jalan Anda ya. Ke Swiss. Pengen ya, pengen. Saya salah dengar kalau gitu. Itu semua indah, semua menyenangkan. Tapi Allah bilang disibukkan. Dan Allah bilang, Maha Suci Allah yang kalau Dia kehendaki, Dia akan ciptakan, berikan untukmu yang lebih baik daripada itu semua. Di dunia ada tempat yang indah, ada kendaraan yang bagus, rumah yang menyenangkan. Tapi Allah bilang kalau mau saya kasih yang lebih hebat. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya berikan juga kamu taman. Tamannya yang dijanjikan Allah tentu lebih baik daripada taman kita. Wa ja'alaka qusura, dan Allah buatkan untukmu istana-istana. Bukan cuma rumah dan kontrakan, ternyata istana. Ini konsep yang menarik buat kita, yaitu punishment and reward yang Allah berikan. Kita ini secara kodrati tahu hal baik dan tahu hal buruk. Lalu kita juga paham bahwa melakukan kebaikan itu bagus dan melakukan keburukan itu jelek. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita tahu itu baik dan kita tahu akan menghasilkan hal baik. Tapi Allah dengan maha baiknya menambah kebahagiaan kita yang sudah kita miliki karena berbuat baik dengan surga.